Halo guys, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan. Di video kali ini, aku mau melanjutkan review buku dan kali ini ada cerpen. Ini cerpen aku beli di salah satu Gramedia di kota di kampus aku. Aku seneng banget kalau misalkan udah ke mall itu, terus kayak masuk ke Gramedia tuh aku ngerasa kayak wah gitu. Terus kenapa aku beli buku ini? Karena ini tuh salah satu buat skripsi aku juga gitu. Cuman aku mau ngasih tahu ke teman-teman, ini bukunya cerpennya nih bagus banget. Aku suka itu dari gaya bahasanya romantis, banyak menggunakan diksi-diksi juga gitu. Terus ya gitu. Oke, kita langsung review aja. Oke, jadi ini tuh buku salah satu karya dari penulis Indonesia. Ini terkenal sih, kalian pasti tahu. Bapak Seno Gembira Aji Dharma. Nah, ini judulnya adalah Sepotong Senja Untuk Pacarku. Jadi ini merupakan kumpulan cerpen. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian trilogi Alina, ada bagian Peselancar Agung, dan juga Atas Nama Senja. Dalam cerpen ini tuh ada 205 halaman. Aku mau ngejelasin secara luarannya dulu ya. Ini harganya 90.000. Dari covernya ini menurut aku bagus sih, estetik gitu gak sih? Terus kayak aku dapat tanda tangannya, kelihatan gak? Tuh. Oh ya, next ini itu diterbitin oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Terus apa lagi ya? Tahun terbitnya itu 2022. Ini aku beli yang cetakan ke-8 cover baru. Gitu. Nah, jadi aku mau cerita yang bagian dari trilogi Alina, tapi yang bagian Sepotong Senja Untuk Pacarku karena skripsi aku tuh menyangkut tentang ini. Jadi aku mau mungkin bisa sedikit menceritakan tentang cerita dalam Sepotong Senja Untuk Pacarku ini. Oke, jadi di cerpen Sepotong Senja ini menceritakan seorang laki-laki bernama Sukap gitu ya, yang ingin mengirimkan sebuah surat kepada Alina. Nah, di dalam surat itu tuh dia seolah-olah memotong sebuah senja yang dia ambil di pantai ketika sunset gitu ya, ketika suasana pantai yang sangat indah. Kemudian dia tuh teringat kepada Alina, oh ya udah gitu ya, aku ambil aja ini senja buat kekasihku Alina. Nah, sampai suatu saat ketika dia mengambil senja itu, ternyata orang-orang di sekitar pantai tuh ngerasa gempar karena senja, nggak tahu ya senja tuh diilustrasikan sebagai apa, tapi di dalam cerpen ini tuh orang-orang gempar karena si tokoh utamanya itu mengambil sebuah senja. Nah, nanti di situ ada muncul konflik di mana ada juga aksi kejar-kejaran antara tokoh utama. Nah, setelah si Sukap ini memotong sebuah senja yang pertama kali dia lihat di pantai, orang-orang ini kan menjadi gempar ya. Nah, terus tuh si Sukap ini dicari oleh semua orang dan juga dikejar oleh polisi. Nah, di sini tuh ada aksi kejar-kejaran antara Sukap dengan polisi yang menurut aku bikin wah gitu ya. Bikin apa ya? Bikin cemas juga, bikin kayak seru juga, asik juga gitu ya. Sampai suatu ketika si Sukap ini hampir terdesak, tapi untungnya ditolong oleh seorang gelandangan untuk masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, pas waktu peristiwa masuk ke dalam gorong-gorong ini, aku juga sedikit sedih ya, karena di sini juga tuh di cerpen ini juga menceritakan bagaimana suasana gorong-gorong gitu, dimulai dari kondisi air yang tinggi. Oke, next. Jadi tadi sampai mana? Tadi sampai si tokoh utama masuk dalam gorong-gorongnya. Nah, oh ya, jadi di sini tuh di saat tokoh utama masuk ke sebuah gorong-gorong, di sini juga diceritakan suasana gorong-gorong yang menyedihkan menurut aku. Bagaimana air yang tinggi, lalu ada para gelandangan yang tidak memancarkan kebahagiaan. Tiba-tiba di ujung gorong-gorong ini, si tokoh utama menuruni sebuah tangga di dalam gorong-gorong dan kemudian melihat sebuah pantai, ada ilustrasi pantai di situ. Dia melihat senja juga di dalam gorong-gorong. Nah, jadi si tokoh utama ini saat di gorong-gorong itu memotong sebuah senja
yang ia lihat di dalam gorong-gorong. Terus setelah keadaan di luar membaik, si tokoh utama ini keluar dari gorong-gorong dan menuju ke pantai. Nah, terus dia bilang nih, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kan Alina, katanya gitu kan. Kupotong senja-senja dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos dan ternyata itu pas. Lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu. Aku ingin kamu mendapatkan yang pertama kali kulihat. Jadi walaupun Sukap ini mendapatkan 2 senja, tapi dia itu pengen mengirimkan senja yang asli yang pertama dia lihat di pantai untuk Alina. Nah, terus yaudah, akhir ceritanya kayak gitu. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membagikanmu. Gila, romantis banget gak sih? Oh ya, kalau aku secara pribadi menyukai cerpen ini tuh ngerasa kayak apa ya, ngerasa puitis juga, kata-katanya indah gitu, indah untuk dibaca, indah untuk didengar, manis, romantis gitu ya. Apalagi saat penyebutan pantai, menggambarkan keadaan pantai. Nih contohnya ya, mana nih. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar, keindahan berkutut melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Jadi bayangin apa ya, sebuah perasaan cinta yang dibalut atau yang digambarkan oleh sebuah keindahan senja. Kalian pasti tahu kan senja tuh indah, ya kan? Oke guys, mungkin sekian dulu yang bisa aku ceritain tentang cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku ini. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ngebaca cerpen ini, boleh sharing-sharing di kolom komentar tentang tanggapan kalian dari cerpen ini. Ini dia. Oke, terima kasih. Semoga kita semakin suka kepada buku, semakin literasi lah pokoknya. Salam literasi.